Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung bersama Teacher Christine dan Teacher Yani. Ayo belajar dari rumah. Ayo, sebelum pembelajaran, siapkan dirimu. Yang pertama, siapkan buku pelajaran, alat tulis, siapkan semua yang kamu perlukan untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ini. Ikuti protokol kesehatan, selalu mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan air mengalir, jaga jarak, dan perhatikan kebersihan. Nah, dalam pembelajaran ini, jika anak-anak menemui kesulitan, jangan lupa bertanya kepada orang tuamu atau kepada gurumu. Hubungi Teacher Christine atau Teacher Yani. Kami dengan senang hati akan membantumu. Nah, hari ini kita masih dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan kita lanjutkan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, mengerjakan tugas, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasikan karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial, serta budaya dan transportasi. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasikan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan serta mengembangkan ide pokok berdasarkan bacaan. Nah, ayo kita amati gambar berikut. Nah, jika anak-anak lihat ini, gambar di sini, lihat ini salah satu bagian dari kepulauan di Indonesia. Lihat, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Nah, ini Teacher Christine ambil kepulauan gugusan di Raja Ampat. Ini hanya satu bagian. Masih ingat pembelajaran kita di subtema 2, berapa jumlah pulau di Indonesia? Nah, bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan ini juga mempengaruhi pekerjaan, kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Mari kita lihat lagi gambar peta Indonesia yang diambil dari satelit. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, Indonesia terdiri dari pulau, ya, gugusan pulau-pulau.
Beda dengan di sini. Ini masih ingat batas-batas Indonesia di subtema pembelajaran 3 dan 4 subtema 2. Nah, ini Indonesia, masih ingat di sini? Ayo, ada yang masih ingat di sini? Samudra. Betul sekali, Samudra Hindia. Di sebelah selatannya ada benua Australia, di sebelah timurnya daratannya di sini apa? Negara apa? Betul, Papua New Guinea. Ini Samudra Pasifiknya. Yang ini Laut Tiongkok Selatan. Nah, ini daratan Cina. Yang di sini, sebelah utara sini, Filipina, negara Filipina ya. Nah, kalau yang jauh di sini, Jepang. Oke? Nah, nanti anak-anak bisa lihat sendiri kembali. Kalau kita lihat dari peta ini, Indonesia ini merupakan negara maritim. Anak-anak tahu negara maritim itu apa? Lihat, yang biru-biru ini laut ya. Ya, betul sekali. Negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Negara Indonesia ini memiliki 3/4 dari wilayah Indonesia itu merupakan perairan. Ya. Jadi, dengan perairan yang luas ini, maka otomatis akan mempengaruhi kehidupan perekonomian, sosial, dan budaya. Oke, dari gambar di samping, informasi apa yang kita temukan? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, wilayah Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang disatukan oleh lautan. Jadi, lautan itu bukan sebagai pemisah, tapi mempersatukan. Ya. Yang kedua, kondisi geografis di Indonesia itu sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang ketiga, dari gambar di samping, yang tadi kita tahu bahwa dengan kondisi geografis yang seperti tadi, negara kepulauan dan maritim, maka potensi yang dimiliki negara Indonesia itu sangat beragam, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, kalau kita lihat tadi, laut di Indonesia tadi itu mengandung sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Kalau sumber daya alam hayati itu berupa makhluk hidup ya, jadi ikan, cumi-cumi, gurita, dan masih banyak lagi hasil laut lainnya, rumput laut. Nah, kalau sumber daya alam non-hayati yang berasal dari laut, itu seperti sumber energi, minyak bumi dan gas bumi ya, bahan mineral, pantai sebagai alat media transportasi antar pulau. Itu sumber daya non-hayatinya. Jadi kenapa ada minyak bumi dan gas bumi? Biasanya terdapat tambang lepas pantai ya. Oke. Nah, kira-kira pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut? Nah, ini kita sudah mempelajarinya mulai dari kelas 4. Jadi, untuk mengingatnya, Teacher Christine
Dan Teacher Yani memberi tugas kepada anak-anak untuk mengingat kembali jenis pekerjaan apa yang berhubungan dengan sumber daya alam laut. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tadi kalau kehidupan ekonominya, laut memberikan sumber daya alam yang tidak terbatas kepada masyarakat. Sekarang kita lihat. Jadi Indonesia ini merupakan jalur perdagangan dunia. Kalau kita ingat pembelajaran minggu lalu, Indonesia itu masuk dalam posisi silang. Jadi banyak pedagang dari negara-negara lain yang melewati perairan Indonesia. Nah, yang berikut, para pedagang yang mampir ini, dia ada yang menetap di Indonesia, ada yang hanya sekedar mampir. Jadi mereka membawa budayanya. Nah, budaya mereka itu bercampur dengan budaya asli Indonesia hingga menimbulkan budaya baru. Dan itu juga merupakan kekayaan untuk kita. Nah, bagaimana dengan dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ini? Yang berikut, ada komunikasi dan interaksi antar penduduk itu menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun dengan warga asing karena posisinya yang strategis tadi ya. Juga hal ini didukung dengan kemajuan ekonomi. Terjadinya pembauran dan percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau. Misalnya ada kalau anak-anak punya teman dalam kelas ada yang dari Jawa datang ke sekolah di Maumere, terus bertemanlah dengan teman-teman yang di Maumere. Yang dari Jawa belajar budaya Maumere, begitu juga orang Maumere belajar budaya Jawa, atau terjadinya perkawinan campur. Yang berikut, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan, kampung Arab. Jadi kembali tadi ke posisi silang tadi ya. Jadi orang-orang dari luar menetap dan tinggal di Indonesia, mereka membuat perkampungannya sendiri. Terjadinya perubahan sikap masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Ini hampir sama dengan poin 2 yang tadi ya. Yang berikut, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita akan lihat pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Tadi kalau kita lihat pengaruh kondisi negara Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap transportasi. Nah, wilayah Indonesia yang luas ini yang berbentuk kepulauan tadi seperti anak-anak yang sudah lihat dalam gambar tadi itu disatukan oleh laut dan sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jadi, laut ini merupakan penghubung. Jadi, transportasi yang ada di Indonesia bukan saja melalui jalur laut, tetapi juga melalui jalur darat dan udara. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan, melalui jalur laut pasti menggunakan kapal laut, feri, melalui darat, kereta api, bis, sepeda motor.
kalau jaraknya dekat ya. Kereta api, melalui jalur udara ada pesawat terbang. Nah, itu adalah transportasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan pengaruh negara maritim terhadap budaya masyarakat kita? Ini ada dua dampak, bisa menimbulkan dampak positif dan juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama kita lihat dampak positifnya. Kalau dampak positifnya yang pertama itu dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi budaya Indonesia itu menjadi terkenal sampai ke luar negeri. Yang berikut timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Contohnya di sini Teacher Christine taruh wayang di Jawa itu terinspirasi dengan cerita dari India. Jadi anak-anak yang suka nonton film India di Antv, kadang-kadang ada kisah Mahabharata sama dengan cerita perwayangan di Jawa, atau hukum adat di Aceh dipengaruhi oleh hukum Islam. Dampak negatifnya, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia itu lebih mengenal budaya asing. Kalau sekarang anak-anak lebih suka nonton K-pop. Nah, terus tontonan adegan film yang datang dari luar itu menjadi kurang pantas, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi untuk itu sebagai anak bangsa kita harus pintar-pintar memilih mana yang harus kita ambil dan yang mana jika itu tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tahukah kamu kalau keberagaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan antar pulau tadi tidak menjadi pemecah atau perenggang hubungan kita satu dengan yang lain, tetapi itu menjadi pemersatu. Pemersatu agar kita saling melengkapi. Dan hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya alam digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, meskipun terdiri atas 5 sila, tapi Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipecahkan. Pancasila itu merupakan satu paket lengkap, ya. Harus ada 5 sila. Jika sila 1 menjiwai sila kedua, sila 3 menjiwai sila keempat, sila keempat menjiwai sila kelima. Jadi mereka masing-masing memiliki hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila dalam Pancasila itu mutlak, jadi tidak boleh dirubah. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, kita akan melihat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, ini Teacher Christine dan Teacher Yani langsung memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak bisa membaca pada buku Bupena tema 1, buku Bupena 5A, tema 1, subtema 3, materi pembelajaran 3 dan 4, juga bisa melihat kembali nilai-nilai yang ada yang telah dipelajari
pada pembelajaran sebelumnya. Lihat kembali video pembelajaran sebelumnya ya, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ini ada latihannya, tapi nanti latihannya juga Teacher Christine dan Teacher Yani akan lampirkan dalam LKS ya, file PDF. Untuk PPKN-nya tidak banyak dijelaskan di sini. Teacher Christine kasih contoh satu, pemilihan ketua kelas, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sila kelima, juga sesuai dengan sila ketiga, bisa mempersatukan, dan sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, juga sesuai dengan sila kedua ya. Jadi anak-anak bisa ingat, tadi kita lihat sebagai satu kesatuan. Jadi anak-anak lihat bisa masuk ke sila apa-apa saja. Perayaan hari besar keagamaan ini mencerminkan sila keberapa saja, gotong royong, musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit, dan seterusnya ya. Nah, untuk menentukan dan mengembangkan ide pokok berdasarkan gambar, ini juga telah kita pelajari pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 ya. Jadi tidak dijelaskan lebih banyak. Ingat cara menentukan ide pokok. Bacaan dibaca dengan cermat. Tentukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama, anak-anak bisa menentukan ide pokoknya. Ya, mengembangkan ide pokok berdasarkan gambar. Anak-anak bisa melihat gambar dengan terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dan sesuai dengan gambar tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang anak-anak bisa susun dalam bentuk paragraf dengan menambahkan kata penghubung yang tepat. Juga ini akan LKS-nya terlampir. Hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan selalu dan selalu berbaik hati hari ini. Turuti perintah orang tuamu. Berikan senyum kepada siapa saja yang anak-anak temui hari ini. Jangan lupa setelah pembelajaran ini tutup dengan doa ya. Oke, bye-bye Teacher Christine dan Teacher Yani. We'll see you-nya. Oke.